Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Naga Emas Berdarah, Perang Takdir Antara Dua Dunia. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Bayu, seorang pemuda berusia 18 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Rambutnya lurus dan hitam, selalu tergerai oleh angin gunung yang sejuk. Ia sering terlihat mengenakan baju coklat sederhana dengan celana hitam, pakaian khas para petani muda di desanya. Bayu hidup bersama neneknya, Mbah Siti, seorang perempuan tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan kuno. Desa mereka dikelilingi hutan lebat, tempat banyak legenda lokal bersemayam. Di antara legenda itu, ada satu yang paling menarik perhatian Bayu. Kisah tentang naga emas berdarah, makhluk gaib yang konon menjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Setiap sore, Bayu membantu neneknya merawat sawah dan kebun rempah-rempah. Namun, pikirannya sering melayang ke cerita-cerita yang didengarnya dari Mbah Siti. Ia tertarik pada mitos naga emas berdarah karena ada sesuatu yang aneh dalam ceritanya. Naga itu bukan sekadar penjaga, melainkan juga pembawa malapetaka jika ada manusia yang melanggar aturan alam. "Kamu harus hati-hati, Nak," kata Mbah Siti suatu hari. "Ada hal-hal yang tidak boleh dicampuri oleh manusia biasa." Pesan itu membuat Bayu semakin penasaran. Meskipun ia belum tahu bahwa nasibnya akan terkait erat dengan naga tersebut. Desa Bayu dikenal dengan kehidupan yang tenang, jauh dari keramaian kota. Namun, ketenangan itu sering terganggu oleh suara gemuruh dari gunung. Warga desa percaya bahwa gemuruh itu adalah pertanda kemarahan roh penjaga alam. Bayu sendiri tidak terlalu mempercayai hal-hal gaib, meskipun ia sering mendengar bisikan angin saat berada di hutan. Suara itu kadang terdengar seperti panggilan, seolah ada sesuatu yang ingin ia temukan. Meski begitu, Bayu tetap menjalani hidupnya dengan rutinitas sederhana, tanpa menyadari bahwa takdir besar sedang menantinya. Suatu hari, Bayu menemukan sebuah benda aneh di hutan dekat rumahnya. Benda itu adalah sebuah liontin emas kecil berbentuk naga, dengan mata merah menyala seperti darah. Liontin itu tampak sangat tua, dengan ukiran yang rumit dan aura mistis yang kuat. Saat Bayu menyentuhnya, ia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba bertanya kepada Mbah Siti tentang liontin itu, tetapi neneknya hanya menggeleng dan berkata, "Itu bukan benda sembarangan. Simpan baik-baik, tapi jangan gunakan." Kata-kata itu membuat Bayu semakin penasaran. Sejak menemukan liontin itu, kehidupan Bayu mulai berubah. Ia sering bermimpi tentang naga raksasa dengan sisik emas berkilauan, yang berbicara kepadanya dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dalam mimpi itu, naga tersebut tampak marah, seolah menyalahkan Bayu atas sesuatu yang belum ia lakukan. Pada siang hari, Bayu merasa dirinya diikuti oleh bayangan gelap yang tidak bisa dilihatnya dengan jelas. Ia mulai merasa bahwa liontin itu membawa kutukan, tetapi ia juga merasa ada kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya. Hidupnya yang damai kini mulai terganggu oleh kehadiran misteri ini. Pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Bayu mendengar suara gemuruh yang lebih keras dari biasanya. Ia keluar dari rumah dan melihat cahaya aneh di puncak gunung. Cahaya itu berwarna emas, mirip dengan warna liontin yang ia temukan. Tanpa ragu, Bayu memutuskan untuk menyelidiki asal cahaya tersebut. Ia membawa liontin itu, meskipun Mbah Siti telah memperingatkannya untuk tidak menggunakan benda itu. Sesampainya di hutan, ia merasakan udara yang semakin dingin dan tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Di tengah hutan, Bayu menemukan sebuah gua besar yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Gua itu dipenuhi simbol-simbol kuno yang sama dengan ukiran di liontinnya.
Saat ia melangkah masuk, suara gemuruh semakin keras, dan tiba-tiba, seekor naga raksasa muncul di hadapannya. Naga itu memiliki sisik emas yang berkilauan dan mata merah menyala. "Kau telah membangunkanku, manusia bodoh," kata naga itu dengan suara yang bergema. Bayu terkejut, tetapi ia tidak bisa bergerak karena ketakutan. Naga emas berdarah menjelaskan bahwa ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, ada kekuatan gelap yang mencoba merobek batas itu, dan kehadiran Bayu serta liontinnya telah memicu konflik besar. "Kamu adalah keturunan dari orang-orang yang pernah melanggar aturan alam," kata naga itu. "Sekarang, kamu harus memperbaiki kesalahan leluhurmu atau kedua dunia akan hancur." Bayu merasa bingung dan takut, tetapi ia juga merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia emban. Bayu mencoba bertanya kepada naga itu apa yang harus ia lakukan, tetapi naga itu hanya memberikan petunjuk samar. "Temukan pedang cahaya bulan di puncak gunung," katanya. "Tapi ingat, banyak yang akan mencoba menghentikanmu." Setelah itu, naga itu menghilang, meninggalkan Bayu sendirian di gua. Ia merasa ragu, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari pedang itu jika ia ingin menyelamatkan desanya dan dunia roh. Keesokan harinya, Bayu memberitahu Mbah Siti tentang pertemuannya dengan naga itu. Mbah Siti tampak khawatir, tetapi ia juga mengerti bahwa ini adalah takdir Bayu. Pedang cahaya bulan adalah senjata kuno yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki hati murni, kata Mbah Siti. "Jika kamu berhasil menemukannya, kamu mungkin bisa menghentikan kekuatan gelap itu. Tapi ingat, perjalanan ini akan penuh bahaya." Dengan restu neneknya, Bayu mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang ke puncak gunung. Bayu memulai perjalanan menuju puncak Gunung Merapi dengan hati-hati. Ia membawa bekal sederhana dari Mbah Siti, termasuk air suci yang dipercaya dapat melindungi dari roh jahat. Semakin tinggi ia mendaki, semakin tebal kabut yang menyelimuti jalur gunung. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya, seperti bisikan yang tidak bisa ia mengerti. Bayu merasa ada makhluk gaib yang mengamati setiap langkahnya. Namun, ia mencoba tetap fokus pada tujuannya, menemukan pedang cahaya bulan. Di tengah perjalanan, Bayu bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Lila. Wanita itu berpakaian serba putih dan tampak seperti sosok dari dunia lain. "Aku tahu apa yang kamu cari," kata Lila dengan senyum tipis. "Tapi ingat, pedang itu tidak diberikan begitu saja. Kamu harus membuktikan dirimu layak." Bayu merasa ragu apakah Lila adalah sekutu atau musuh, tetapi ia memutuskan untuk mempercayainya untuk sementara. Lila memberinya petunjuk tambahan tentang lokasi pedang, meskipun ia tidak menjelaskan detailnya. Perjalanan semakin sulit ketika Bayu mencapai kawasan hutan mati. Tempat pepohonan tampak seperti kerangka hitam yang menjulang tinggi. Di sana, ia dihadapkan pada rintangan pertama. Seekor harimau hitam raksasa yang tampak lebih seperti makhluk gaib daripada hewan biasa. Harimau itu menghalangi jalannya dan mengeluarkan raungan yang membuat gema di seluruh hutan. Bayu mencoba mundur, tetapi ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah menghadapi makhluk itu. Dengan liontin emas di tangannya, Bayu menggenggam erat-erat dan berdoa agar ia diberi keberanian. Saat harimau itu melompat ke arahnya, ia merasakan energi panas meledak dari liontin tersebut, menciptakan cahaya menyilaukan yang membuat harimau itu hilang dalam sekejap. Meski berhasil melewati rintangan itu, Bayu merasa lelah dan kehabisan tenaga. Ia menyadari bahwa liontin itu bukan hanya artefak biasa, tetapi juga alat yang bisa membantunya dalam situasi genting. Setelah melewati hutan mati, Bayu akhirnya mencapai sebuah dataran tinggi yang dipenuhi batu-batu besar dengan ukiran kuno. Di tengah dataran itu,
Ia melihat sebuah altar batu dengan siluet pedang yang samar-samar terlihat di atasnya. Namun, saat ia mendekat, seorang pria berpakaian hitam muncul dari balik bayangan. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Raka, seorang penyihir yang ingin menggunakan pedang cahaya bulan untuk membuka portal antara dua dunia. "Kamu tidak akan mendapatkan pedang itu," kata Bayu dengan tegas. Konfrontasi pun tak terhindarkan. Raka tertawa keras saat melihat tekad Bayu. "Kamu pikir kamu bisa menghentiku, anak kecil?" katanya sambil mengangkat tongkat hitamnya. Energi gelap mulai berkumpul di sekitarnya, menciptakan angin kencang yang menghempaskan Bayu ke tanah. Dalam situasi genting ini, Bayu menggenggam liontin emas dan berdoa kepada naga emas berdarah untuk memberinya kekuatan. Tiba-tiba, naga itu muncul di langit, bersinar terang dengan sisik emasnya yang berkilauan. Naga itu melepaskan ledakan cahaya emas ke arah Raka, membuat penyihir itu terjatuh. Namun, Raka tidak menyerah begitu saja. Ia memanggil makhluk-makhluk gaib lainnya untuk membantu, menciptakan pertempuran epik antara kekuatan cahaya dan kegelapan. Bayu berdiri di tengah medan pertempuran, merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Ia menyadari bahwa nasib kedua dunia bergantung pada tindakannya hari ini. Dengan bantuan naga emas berdarah, Bayu berhasil mendekati altar batu dan menyentuh pedang cahaya bulan. Saat ia mengangkat pedang itu, energi cahaya yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, memberinya kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka, yang melihat hal ini, menjadi marah dan menyerang Bayu dengan semua kekuatannya. Namun, Bayu berhasil memblokir serangan itu dengan pedangnya, menciptakan ledakan besar yang menghancurkan altar. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Raka mencoba membuka portal antara dua dunia secara paksa. Bayu, dengan pedang di tangannya, berlari ke arah portal itu dan menusukkan pedangnya ke pusat portal. Ledakan cahaya yang luar biasa terjadi, menghancurkan portal dan menyegel batas antara dunia manusia dan dunia roh. Raka lenyap dalam ledakan itu, meninggalkan Bayu sendirian di tengah reruntuhan. Setelah pertempuran berakhir, naga emas berdarah muncul kembali di hadapan Bayu. "Kamu telah membuktikan dirimu layak, manusia," katanya dengan suara yang lebih lembut. "Namun, ingat bahwa kekuatanmu bukan milikmu sendiri. Gunakanlah dengan bijak." Setelah itu, naga itu menghilang ke langit, meninggalkan Bayu dengan pedang cahaya bulan di tangannya. Ia merasa lega, tetapi juga sadar bahwa tanggung jawab barunya baru saja dimulai. Bayu kembali ke desanya dengan langkah yang lebih mantap. Warga desa menyambutnya dengan sukacita, karena mereka merasakan bahwa bahaya besar telah berlalu. Mbah Siti tersenyum bangga melihat cucunya tumbuh menjadi pahlawan yang melindungi desa. Namun, Bayu tidak berbagi banyak detail tentang perjalanannya. Ia hanya berkata bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dan kini harus menjaga kedamaian. Pedang cahaya bulan disimpan di sebuah kuil tua di desa, dijaga oleh Mbah Siti dan para tetua. Bayu sendiri memutuskan untuk melanjutkan hidupnya seperti biasa, meskipun ia tahu bahwa ia akan selalu siap jika bahaya datang lagi. Liontin emas yang ia temukan kini terlihat lebih redup, seolah kekuatannya telah habis digunakan. Meskipun kehidupan di desa kembali normal, Bayu sering merenung tentang pengalaman yang ia alami. Ia belajar bahwa kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Ia juga menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi harus dihadapi dengan hati yang terbuka. Suatu hari, Lila muncul kembali di depan Bayu. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik, tapi ingat, ada banyak dunia lain yang membutuhkan perlindungan." Sebelum Bayu bisa bertanya lebih lanjut, Lila menghilang seperti asap. Bayu merasa bahwa petualangannya belum sepenuhnya berakhir, tetapi untuk saat ini,
ia memilih untuk menikmati kedamaian. Desa kini lebih aman dari sebelumnya, dan warga desa mulai melupakan kisah tentang naga emas berdarah. Namun, Bayu tahu bahwa legenda itu akan selalu hidup dalam dirinya. Ia berjanji untuk terus menjaga batas antara dua dunia, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Baginya, ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, bukan akhir. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Bayu kembali ke hutan tempat ia menemukan liontin emas. Ia ingin melihat gua besar yang pernah ia kunjungi, tetapi gua itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada batu-batu biasa yang tidak memiliki simbol apapun. Bayu tersenyum, menyadari bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ia duduk di bawah pohon besar, merenung tentang perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dulu, ia hanya seorang pemuda biasa yang hidup di desa kecil. Sekarang, ia adalah seorang pelindung yang dipercaya oleh dua dunia. Ia merasa bangga, tetapi juga rendah hati. Mbah Siti sering berkata bahwa kehidupan adalah tentang keseimbangan. Bayu memahami arti kata-kata itu sekarang. Ia tahu bahwa kekuatan besar harus digunakan dengan bijak, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ia berjanji untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Cerita tentang naga emas berdarah dan pedang cahaya bulan menjadi legenda baru di desa. Anak-anak sering mendengar cerita itu dari orang tua mereka, meskipun tidak ada yang tahu bahwa protagonis utama cerita itu adalah Bayu. Bagi Bayu, itu tidak masalah. Yang penting adalah ia telah melindungi orang-orang yang ia cintai. Akhirnya, Bayu kembali ke sawahnya, melanjutkan rutinitas sederhana yang ia jalani sebelum semua ini terjadi. Namun, kali ini, ia melakukannya dengan rasa syukur yang lebih dalam. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya tampak biasa, ia selalu siap untuk melindungi dunia jika dibutuhkan. Cerita ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Dan perjalanan Bayu masih jauh dari selesai. Cerita pun selesai. Demikian, cerita dengan judul Naga Emas Berdarah, Perang Takdir Antara Dua Dunia. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.